Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya akan menjelaskan tentang proyek manajemen. Proyek rekayasa perangkat lunak selalu tunduk pada anggaran, organisasi dan batasan jadwal. Manajer proyek perangkat lunak adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan menjadwalkan proyek pengembangan. Proyek manajer proyek teknik sipil dapat melihat bagaimana suatu produk dikembangkan. Namun, perangkat lunak adalah produk tidak berwujud. Manajer proyek perangkat lunak hanya dapat melihat kemajuan pengembangan perangkat lunak dengan dokumen yang dihasilkan untuk meninjau proses perangkat lunak dan manufaktur. Dalam manufaktur, proses produksi terus dicoba dan diuji, akhirnya dapat distandarisasi. Proses perangkat rekayasa untuk banyak sistem dipahami dengan baik, namun tidak ada proses perangkat lunak standar, dan proses perangkat lunak sangat berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Karena perubahan teknologi yang cepat dalam komputer dan proyek perangkat lunak komunikasi biasanya berbeda dalam beberapa hal yang dari proyek sebelumnya. Manajemen activities. Pekerjaan seorang manajer perangkat lunak tergantung pada organisasi dan produk perangkat lunak yang dikembangkan, namun sebagian besar manajer memiliki tanggung jawab tertentu untuk aktivitas berikut yang berkaitan dengan proyek perangkat lunak. 1. Penulisan proposal. Tugas pertama manajer dalam proyek perangkat lunak adalah menulis proposal. 2. Perencanaan dan penjadwalan proyek. Perencanaan proyek berkaitan dengan mengidentifikasi kegiatan, tonggak, dan kiriman yang dihasilkan oleh proyek pembangunan. 3. Estimasi biaya proyek. Estimasi biaya berkaitan dengan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana proyek. 4. Memantau dan peninjauan proyek. Pemantauan proyek adalah kegiatan proyek yang berkelanjutan. Manajemen memantau kemajuan proyek dan pengembangan kemajuan biaya aktual dan yang direncanakan. Tinjauan proyek berkaitan dengan meninjau kemajuan keseluruhan pengembangan teknik proyek dan memeriksa apakah proyek dan tujuannya masih selaras. 5. Seleksi evaluasi profesional. Manajer proyek biasanya bertanggung jawab untuk memilih orang yang dengan ketampilan dan pengembangan yang sesuai untuk mengerjakan proyek. 6. Penulisan laporan dan presentasi. Manajer proyek biasanya bertanggung jawab untuk melaporkan proyek pada klien dan organisasi kontraktor. Mereka harus dapat menyajikan informasi ini sesuai tinjauan kemajuan. Project planning. Sebagian besar perencanaan proyek mencakup bagian berikut. 1. Pengantar. Ini merangkum tujuan proyek untuk menetapkan anggaran, waktu, dan kendala lainnya. 2. Organisasi proyek. Ini mendefinisikan tim pengembangan, anggotanya, dan peran dalam tim. 3. Persyaratan sumber daya, perangkat lunak dan perangkat keras dan perangkat lunak. Ini menentukan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung yang dialokasikan untuk aktivitas pengembangan. 4. Kerusakan kerja. Ini menetapkan rincian proyek ke dalam kegiatan dan mengidentifikasi tonggak dan kiriman yang terkait dengan setiap kegiatan. 5. Jadwal proyek. Jadwal proyek menunjukkan ketergantungan antara kegiatan, perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, dan alokasi orang untuk kegiatan. 6. Analisis risiko, yang menjelaskan kemungkinan risiko proyek dan strategi untuk mengawalnya. 7. Mekanisme pemantauan dan pelaporan.
Ini mendefinisikan laporan manajemen yang harus dibuat kapan dan dibuat dan mekanisme pemantauan proyek yang digunakan. Project scheduling. 1. Proses penjadwalan proyek. Manajer proyek memperkirakan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas dan pengaturan ke dalam urutan yang koheren. Biasanya beberapa kegiatan dapat dilakukan secara paralel. 2. Durasi kegiatan proyek kegiatan minimal seminggu. Manajer proyek harus memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Sumber daya utama adalah upaya manusia yang diperlukan. Sumber daya lainnya terkait dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk kegiatan pengembangan. 3. Jadwal proyek biasanya direpresentasikan sebagai satu set grafik yang menunjukkan rincian pekerjaan, ketergantungan, kegiatan, dan alokasi staf. Bagian batang, misalnya bagian grand, dan jaringan aktivitas adalah notasi grafik yang digunakan untuk mengilustrasikan jadwal proyek. Diagram batang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas dan kapan kegiatan aktivitas dijadwalkan untuk dimulai dan diakhiri. Risk management. Manajemen risiko adalah salah satu kegiatan utama manajemen proyek. Ini melibatkan antisipasi risiko yang mungkin mempengaruhi jadwal proyek dan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan untuk mengambil tindakan untuk menghindari risiko ini. Hasil analisis risiko harus didokumentasikan dalam rencana proyek bersama dengan analisis konsekuensi dan risiko yang terjadi. Ada 3 jadi risiko. 1. Risiko proyek. Risiko itu mempengaruhi seluruh jadwal proyek. 2. Risiko produk. Risiko produk memiliki pengaruh yang pada kualitas dan kinerja perangkat lunak. 3. Risiko bisnis. Risiko ini mempengaruhi organisasi yang mengembangkan dan membeli perangkat lunak. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.